Ulama dari berbagai mazhab menetapkan sejumlah kriteria berkaitan dengan kafa'ah, meski sebagiannya masih diperselisihkan di kalangan mereka. Kriteria kafa'ah yang mereka tetapkan adalah soal integritas keagamaan atau kesalehan, kezuhudan, ketakwaan, Islam, status mereka, nasab atau nasib, harta atau pendapatan, profesi atau mata pencarian, dan bersih dari kekurangan dan memperbolehkannya khiyar dalam perkawinan seperti ganggu jiwa. Perihal status kafa'ah ini, pandangan ulama setidaknya terbelah menjadi dua kalangan, yaitu As-Sauri, Hasan Al-Basri, dan Al-Karfi, menempatkan kafa'ah di luar syarat sah akad perkawinan dan di luar syarat mengikatnya perkawinan. Secara mutlak, bagi kelompok ini, perkawinan pasangan suami istri dan tidak sepupu tetap sah dan mengikat. Kalangan kedua, jumhur ulama, termasuk 4 mazhab di dalamnya, menempatkan kafa'ah sebagai syarat mengikatnya perkawinan, bukan syarat sah akad perkawinan. Konsekuensinya hukumnya akad nikah tetap sah, sedangkan para wali dari pihak istri dan istri itu sendiri dapat mengajukan hak gugatan sah akad. Tetapi jika mereka menggugat hak gugatan itu, maka akad perkawinan keduanya mengikat. Pasalnya, bagi ulama kelompok kedua ini, keharmonisan serta kebahagiaan menjadi tujuan bagi pembinaan rumah tangga, dan buah perkawinan tidak dapat terwujud pada umumnya tanpa kafa'ah di antara keduanya. Lalu, bagaimana dengan jarak usia yang selisihnya cukup jauh dan status pendidikan yang timpang di antara keduanya? Semua itu merupakan kriteria kafa'ah yang sudah disebutkan, itu soal kecantikan, usia, pendidikan, domisili, atau kekurangan yang tidak membolehkan khiyar pada perkawinan seperti tunanetra, tunadaksa, atau berubah tidak dihitung sebagai kriteria kafa'ah, karena si berubah dan rupawan, yang tua dan yang muda, si bodoh dan mereka yang terdidik atau terpelajar, orang desa dan orang kota, serta orang sakit dan mereka yang sehat, tetap kafa'ah atau sekufu dalam perkawinan. Tetapi jarak perbedaan semua sifat tadi di antara keduanya sebaiknya tetap berdekatan atau tidak terlalu jauh. Terlebih lagi pada masalah usia dan pendidikan, lebih tepatnya kriteria keterdidikan, karena kafa'ah pada usia dan keterdidikan memicu lebih kuat kehadiran pengertian keharmonisan di antara keduanya. Ketidakkafa'ah pada dua masalah ini lazimnya melahirkan kekacauan dan pertikaian tajam karena perbedaan sudut pandang, perselisihan asumsi atau penilaian atas sejumlah masalah keberadaan tujuan perkawinan, dan perbedaan cara membahagiakan satu sama lain. Keterangan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa akad perkawinan pasangan tidak sekufu adalah sah, terlebih lagi perbedaan latar belakang yang tidak masuk dalam kriteria kafa'ah soal usia, keterdidikan, domisili, dan ketampanan atau kecantikan tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah keduanya. Meskipun pautannya cukup jauh, hanya saja meskipun tidak termasuk kriteria kafa'ah, kita perlu mempertimbangkan terutama masalah beda usia dan keterdidikan sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Kalau selisih kecil dan beda tipis dalam masalah keduanya, hal ini sudah lazim dan jamak. Tapi kalau sudah selisih besar dan beda jauh dalam usia dan keterdidikan, keharmonisan dan kebahagiaan yang langgeng dan sentosa sebagai tujuan perkawinan dikhawatirkan kandas di tengah jalan. Kafa'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islami yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Pengertian kafa'ah secara bahasa adalah kesamaan, sepatan, dan seterusnya. Secara istilahi adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, dan dari keterangan di atas bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki dalam Islam adalah ketentuan beragama, akhlak yang mulia, kemegahan, harta, nasab, dan lain-lain. Semua itu diakui Islam karena Islam memandang semua manusia adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah, kelebihan antara seseorang yang lain dengan yang lainnya, hanya didasarkan dengan takwa masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah fuqaha, penyetaraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus menurut mazhab Maliki, setaraan adalah
dalam agama dan kondisi, atau maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan. Menurut jumhur fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi, dan ditambahkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dan segi uang. Yang dituju pada hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami istri, yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.